Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini seperti biasa saya bersama dengan beberapa teman lagi ngumpul bareng, ngopi bareng. Ini ada Mas Ari, di sebelahnya lagi ada Mas Farhan, di sebelahnya lagi yang sudah sering muncul di Amazing Pasuruan, Mas Ridwan. Baik, pada malam hari ini Al-Fakir hanya ingin sekedar memberikan tanggapan atas beberapa permintaan dari subscriber Amazing Pasuruan sejak beberapa hari yang lalu terkait dengan berbagai hal yang lagi diperbincangkan publik, mulai dari ada seorang putri ulama atau yang dianggap sebagai wali ya, putri dari seorang yang dianggap wali menggunakan pakaian Halloween. Terus kemudian ada lagi masalah yang viral juga, kecelakaan seorang artis yang heboh di dunia maya terutama. Terus kemudian yang beberapa hari terakhir juga statement seorang yang dianggap sebagai ulama juga, yaitu Buya Sakur ya, Buya Sakur yang ceramah dalam acara resmi, yaitu diundang, kalau tidak salah diundang oleh Mabes Polri ya, Mabes Polri, di acara dengan tajuk moderasi beragama. Baik, Al-Fakir baru bisa memberikan tanggapan malam hari ini karena banyak kegiatan ya, terutama juga admin juga banyak kegiatan juga, teman-teman juga banyak kegiatan, sehingga masih harus mengikuti berbagai kegiatan yang ada di sekitar kita, terutama peringatan Maulid Nabi, dan juga kemarin ini ada penggalangan dana untuk korban bencana di Batu ya, di Batu. Baik, yang pertama kita mulai dari mungkin yang paling menarik, Vanessa Angel ya, seorang artis yang meninggal kecelakaan. Ya tentu pertama kita ikut berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita juga berdoa agar almarhumah dan almarhum suaminya diberikan pengampunan atas segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal kebaikannya. Adapun yang ramai diperbincangkan, bagaimana track record dari yang bersangkutan ini, yang sebelumnya dianggap sebagai artis yang, salah satu artis yang suka nyinyir kepada Habib Rizik, pernah nyindir Habib Rizik beberapa waktu yang lalu ya. Ya tentu wallahu alam apakah kecelakaannya itu karena kualat Habib Rizik, kita tidak akan terlalu jauh membahas itu. Tapi yang jelas wala tasubul amwat, janganlah kalian itu mencaci, mencela orang yang sudah meninggal. Ini ada hadisnya ya. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah sampai pada apa yang mereka kerjakan, mereka sudah mendapatkan balasan atas apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi menurut saya masa lalunya yang katakanlah ada yang dianggap kurang baik, pernah terlibat prostitusi online, divonis 5 bulan, pernah kasus narkoba dan sebagainya, itu sudah berlalu. Menurut saya jangan dimunculkan lagi ya, jangan dimunculkan lagi, apalagi ketika yang bersangkutan sudah wafat. Tidak baik ya, kita harus mengatakan tidak baik. Jangan diungkit-ungkit keburukannya. Siapapun orang yang sudah wafat, jangan diungkit-ungkit keburukannya. Nah, cuma Al-Fakir hanya ingin memberikan penekanan bahwa kepada yang masih hidup, yang begitu heboh ya, bahkan hebohnya sampai berlebihan, ada yang mengatakan menganggap mati syahid dan sebagainya. Yang Al-Fakir perlu sampaikan, ada artis meninggal kita berduka, wajarlah, siapapun yang meninggal kita wajib ikut berduka, apalagi
sesama muslim dan muslimah ya. Dan kita harus menyampaikan kebaikan-kebaikannya sajalah. Bahwasanya Vanessa Angel ini juga pasti punya kebaikan Mas, pasti pernah menolong orang, pernah menyantuni yatim piatu, kan ada juga kan kegiatan sosial kemanusiaannya. Itu saja yang kita sampaikan. Cuma memang kepada yang masih hidup, kalau ada artis meninggal kita heboh, kita berduka sedemikian besar duka kita. Tapi kemarin beberapa waktu yang lalu ada 6 laskar dibantai, disiksa sampai dibunuh, kok tidak seheboh ini gitu loh ya. Kok tidak seheboh ini. Ya ini kan tentunya kan harus menjadi lebih perhatian bagi kita. Kita harus peduli juga. Kenapa harus ada seorang laskar yang mengawal Habib terus kemudian dibantai dan dibunuh? Kita harus peduli. Yang sekarang sampai saat ini belum ada kejelasan seperti apa dalangnya siapa. Ini yang pertama. Nah yang kedua, apakah ini ada kaitan dengan dulu pernah nyinyir pada Habib Rizik, sekarang matinya ada yang mengatakan mengenaskan, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas memang banyak beberapa kejadian orang yang sebelumnya ini mencaci syariat, mencaci Habib, mencaci agama Islam, merendahkan agama Islam, menista Al-Quran, menista Nabi Muhammad. Memang banyak yang akhirnya harus mati dalam keadaan yang mengenaskan, tanda kutip ya. Bahkan di Pasuruan sendiri beberapa waktu yang lalu itu mungkin tidak seviral ya, tidak seviral karena bukan artis ya. Itu ada di status media sosialnya, itu terus menerus mencaci Habib Rizik, menghina Habib Rizik, memuji-muji Ahok dan seterusnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa minggu yang lalu Mas ya, beberapa minggu yang lalu juga kecelakaan, ditabrak oleh orang yang tidak dikenal. Terus kemudian setelah ditelusuri ternyata tetangganya sendiri. Ya, tabrak lari tetangganya sendiri, akhirnya damai. Begitu damai, yang ditabrak ini masuk rumah sakit, tapi keluarga sudah damai. Begitu masuk rumah sakit akhirnya meninggal. Ini juga terjadi, banyak yang seperti ini, banyak kejadian ya. Yang seperti ini banyak, bukan hanya 1-2. Terus beberapa waktu yang lalu juga banyak sekali terjadi, ada seorang hakim yang memvonis Habib Rizik juga dapat berapa minggu mati. Terus kemudian jaksanya juga ada yang mati, yang ikut dalam proses kriminalisasi lah ya. Ini juga banyak yang mati. Terus kemudian ada yang suka menghina syariat, tidak mati tapi murtad. Ada. Ini harus hati-hati Anda ya. Jangan coba-coba sekali-kali merendahkan agama Islam, mencaci agama Islam, merendahkan syariat, menghina Habib. Ada yang murtad pindah agama, ada. Sebelumnya nyinyir kepada syariat, nyinyir kepada cadar, menghina azan. Akhirnya yang terjadi sekarang murtad. Ya mudah-mudahan kembali ke Islam ya, mudah-mudahan ya. Tapi yang terjadi murtad. Ada lagi yang suka menghina agama lagi, dosen UI, oknum ya, salah seorang dosen UI menghina Islam, menghina Habib juga. Itu akhirnya menunjukkan secara terang-terangan di depan publik, Allah yang menunjukkan kemunafikannya. Ditunjukkan secara terang-terangan, dia mengatakan saya percaya Islam tapi saya tidak percaya syariat Islam. Saya percaya kepada Al-Quran tapi saya tidak mau mengamalkan isinya, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan menunjukkan di depan mata kita terang benderang bagaimana kemunafikannya ditampakkan. Jadi ada lagi yang tadi ya, yang tadi sempat kita singgung, yang biasanya nyinyir kepada syariat Islam, suka mengarab-arabkan ajaran Islam ya, anti kepada cadar, tidak mau kepada gamis, jenggot, pokoknya nyinyir kepada yang berbau Islam, diarab-arabkan ini. Akhirnya yang terjadi apa? Allah tunjukkan ternyata dia akhirnya tidak mau dengan simbol Islam, memakai simbol kafir, ikut dalam perayaan, bahkan memakai pakaian Halloween. Ya, ini kan juga secara terang-terangan Allah tunjukkan bagaimana nasib orang yang selama ini tidak senang kepada ajaran Islam ya. Jadi pesan saya kepada yang masih hidup saja, ya,
pesan kepada yang masih hidup, hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kita ini ikut-ikutan menghina Islam. Kok ono wong Islam menghina Islam gitu Mas ya. Kalau ada orang kafir menghina Islam itu saya masih ada jalan untuk bisa memahami lah. Ini ada orang Islam tidak senang kepada syariat Islam. Ini harus hati-hati. Sekarang banyak ya orang yang berpaham seperti itu, minder dengan agamanya sendiri. Terus kemudian yang berikutnya yang paling rame Buya Sakur ya. Buya Sakur itu dalam ceramahnya dengan judul dengan tema moderasi beragama. Hati-hati ya dengan istilah moderasi beragama ya. Ini hanya kamuflase saja, seakan-akan ini baik, moderasi beragama. Tapi ternyata yang mengusung istilah moderasi beragama ini diundang dalam acara moderasi beragama, ceramahnya justru menghina agama Islam. Ya. Saya ambil di sini beberapa contoh ya. Bagaimana ceramahnya. Di antaranya si Buya ini dia mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Kok iso tidak pernah merasa benar? Kalau tidak pernah merasa benar ya tidak mendakwakan Islam. Al-Quran itu sudah mengatakan innad dina indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah hanya Islam, yang lain tidak benar. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa dan seterusnya. Memang ini misi-misi liberal. Misi-misi liberal itu dulu pernah menggunakan nama jil. Nggak laku jil, ganti lagi pakai istilah Islam Nusantara. Nggak laku lagi. Sekarang pakai moderasi beragama. Dan ini program resmi pemerintah. Tapi saya nggak peduli ini program resmi pemerintah, program resmi siapapun. Tapi kalau diisi dengan yang seperti ini, harus kita luruskan. Nggak boleh kita diam. Terus kemudian kalimat tauhid yang artinya la ilaha illallah, dia rubah maknanya adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Jadi masuk surga itu tidak masuk akal kalau orang di akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah dakhulal jannah, itu katanya tidak masuk akal Mas. Jadi dia mau diakal-akali. Ya cek nemen nih bodoh nih ya, ngaji yang bener ya. Jadi orang di akhir kalimat, di akhir hayatnya mengatakan kalimat la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Kalau dia masih punya dosa, ya diperhitungkan dulu dosanya. Allah yang memperhitungkan. Kalau diampuni dosanya, Allah yang punya hak memasukkan dalam surga. Kalau tidak diampuni dosanya, dimasukkan ke neraka dulu. Semudah itu kok tidak paham gitu loh ya. Nah ini ya, jadi kok mengkritisi hadis ya. Ada ulama berani mengkritisi hadis ini. Ulama model apa ya? Zaman akhir ya. Akhir zaman ya. Terus kemudian agama Islam katanya belum sempurna, bahkan tidak pernah sempurna, tidak ada kesempurnaan di dunia ini. La al yauma akmaltu lakum dinakum itu ya apa sampean mengartikan. Jadi ini sudah menyimpang dari ijma. Jadi dasar hukum Islam itu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, qiyas. Ini sudah ingkar ya kepada ijma ya. Jadi agama yang sempurna itu agama Islam sudah sempurna. Dikatakan tidak ada yang sempurna. Terus kemudian ada lagi dia mengatakan setelah wafat Nabi ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Ali hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Ini merendahkan sahabat. Kapan Sayyidina Abu Bakar pernah pertumpahan darah dengan Sayyidina Ali? Ya ini ya Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an yang seorang ibu. Ini kurang ajar. Ini kalimat yang kurang ajar kepada Kanjeng Nabi. Tidak pantas diucapkan bahkan oleh seorang muslim, apalagi ngaku ulama. Kok berani-beraninya ya. Sayyidah Khadijah pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, anti poligami. Terus pernah konsultasi ke pendeta Nasrani, Warokoh ya, bin Naufal yang dimaksud di sini. Mosok rek ndak ngerti sejarah nih rek. Ya Allah. Sayyidah Khadijah itu wanita yang pertama kali memeluk agama Islam. Ini mosok ya Allah. Terus kemudian
Sayyidina Umar seperti Hitler dan Nazinya yang mengusir habis Yahudi. Ini penghinaan kepada sahabat. Tidak boleh kita diamkan seperti ini. Kita harus marah. Yang seperti ini kita harus marah. Kalau pribadi yang dihina, organisasi yang dihina, kita maafkan lah ya. Tapi kalau agama yang dihina, syariat yang dihina, apalagi Nabi, kita wajib marah, kita wajib meluruskan. Terus kemudian agama memang berbeda, tidak sama. Tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah. Sehingga umat Islam tidak boleh klaim surga. Ini jelas ajaran pluralisme, ya, ajaran pluralisme. Dia tidak menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kemudian Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh tetap masuk surga, sehingga tidak usah ada agama yang klaim surga. Ini pemikiran yang sama persis dibawa oleh JIL dulu, Jaringan Islam Liberal. Kemudian makna kafir. Kafir adalah gelap mata, hasud, bakhil, takabur, tidak bersyukur, apapun agamanya. Jadi kafir jangan dimaknai orang di luar Islam. Ini sama pemikiran seperti liberal, pluralisme, liberalisme. Hanya sekarang dengan kedok moderasi beragama. Kedok saja ini. Tapi intinya ya JIL, intinya ya Islam liberal, intinya ya Islam Nusantara yang diusung oleh orang-orang liberal itu. Terus kemudian ini kurang ajar lagi. Gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ini Masya Allah ini. Endi bukti nih ngomong kok sekarepan seperti ini ya. Nah ini yang ingin Al-Fakir sampaikan, bahwa ucapan-ucapan seperti ini siapapun yang mengucapkan, saya tidak pandang siapapun orangnya, mau dia buya, mau ulama, mau siapapun, kalau mengatakan kata-kata seperti yang tadi ini, kalau kita merujuk kepada kitab yang paling mudah difahami atau yang paling masyhur lah, katakanlah di Sulam Taufik, ini murtad. Jadi murtad itu ada yang bersifat i'tiqadi, keyakinan, ada yang bersifat fi'li, ada yang bersifat qauli, ucapan. Lah ucapan-ucapan seperti ini meragukan kesempurnaan Islam, terus kemudian merendahkan Kanjeng Nabi, ini murtad. Ya, ini kata-kata yang murtad yang kita harus hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan membenarkan atau membela. Karena kenapa? Masih banyak yang membela. Masih ada lah yang membela, masih ada Mas. Bisa Anda lihat di YouTube ya. Di YouTube Anda ketik saja pembelaan kepada Buya Sakur, masih ada yang membela. Nah, ini kata-kata yang sangat berbahaya yang diingatkan di dalam kitab Sulam Taufik itu. Banyak sekali orang itu masuk ke dalam riddah, kepada murtad, karena at-tasahul bil kalam, karena terlalu mudah berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan agama. Padahal dia sudah masuk dalam murtad, dia tidak merasa kalau dirinya murtad. Ini ya mungkin sekedar tanggapan melengkapi tanggapan-tanggapan yang sudah ada dari berbagai ulama, termasuk yang sudah menanggapi, kita apresiasi. Ada Habib Abu Bakar, ya, Habib Abu Bakar Pasuruan ya. Terus kemudian Kiai Najih Maimun sudah menanggapi, subhanallah, masya Allah. Terus kemudian ada Kiai Idrus Romli ya. Terus juga ada Rois Am PBNU, Kiai Miftahul Akhyar, ini juga sudah memberikan tanggapannya. Dan saya hanya sekedar ya menambahi, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama yang lurus dan istiqomah. Berapa menit, Min? 20 ya. Mungkin ini sekedar tanggapan dari Al-Fakir. Dan yang paling akhir, saya ingin memberikan nasihat dan peringatan kepada kita semuanya, hati-hati ya. Hati-hati, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jaga lisan. Hati-hati ketika mengatakan sesuatu, apalagi terkait dengan Kanjeng Nabi, terkait dengan agama Islam, terkait dengan syariat. Ya, hati-hati betul, jangan sampai kita terus kemudian ikut-ikutan tren orang yang suka nyinyir kepada syariat Islam, nyinyir kepada Habib misalkan. Dulu pernah ada, masih ingat ini ya, dulu pernah ada bakar fotonya Habib Rizik.
matinya seperti apa Anda bisa lihat sendiri ya. Pernah rame itu kan ya. Jadi ini mungkin sahabat Messing Pasuruan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri, sekali lagi kita ikut berduka atas meninggalnya artis ya, artis kita ikut berduka dan jangan dibicarakan kejelekannya, yang lalu sudah berlalu. Kita sampaikan saja kebaikan-kebaikannya, tapi kita juga memberikan peringatan. Kita memberikan peringatan kepada yang masih hidup, jangan sekali-kali Anda kurang ajar kepada agama Islam, kurang ajar kepada syariat, nyinyir kepada Habib. Ya nanti Anda tunggu saja ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 November 2021. Anda tinggal tunggu nanti nasibnya orang-orang yang suka nyinyir kepada Habib Rizik, terutama kepada Habib Rizik ya, karena sekarang ini ada mas artis yang selalu nyinyir kepada Habib Rizik. Kita sebut saja namanya, Nikita Mirzani. Saya mengingatkan kepada Nikita Mirzani, bertobatlah, bertobatlah ya, bertobatlah mumpung belum ya, mumpung belum kejadian ada yang mati mengenaskan, ada yang murtad, ada yang menunjukkan kemunafikannya, ada yang macam-macam kejadian. Jangan sampai nanti Anda mengalami nasib yang tragis, bahkan mungkin lebih tragis. Biasanya kalau azab Allah ini semakin ditunda, ini namanya istidrat ya, istidrat, dibiarkan oleh Allah, dibiarkan terus dibiarkan, semakin kurang ajar, semakin kurang ajar, semakin nyinyir, semakin menghina agama, semakin menghina Nabi, semakin menghina syariat, dibiarkan. Biasanya nanti di penghujungnya azabnya lebih parah, dan azab yang paling parah adalah azab neraka ya. Jadi ini mungkin sekedar mengingatkan kita bersama, hati-hati jangan sampai kita ikut menjadi idola tanda kutip bagi siapapun orang yang suka menghina ulama, menghina habaib, apalagi menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina syariat dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian wa akhirun walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.